أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan ngaji rutin kita seputar jual beli. Di bulan yang lalu kita bahas sebab usaha yang Allah haramkan. Yang nomor terakhir, yang nomor 4 adalah riba. Kemudian kita bahas riba itu ada 2. Ada yang namanya riba dalam utang piutang, dan riba dalam utang piutang itu ada 2 model. Model pertama, penambahannya ketika belum bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Karena tidak bisa membayar di waktu yang telah ditentukan, maka dikasih tempo waktu dengan adanya penambahan. Dan ini namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu modelnya kayak ini. Jadi kalau dia bisa membayar hutangnya tepat waktu, maka tidak ada penambahan. Tapi kalau tidak tepat waktu terus ada penambahan waktu lagi, maka berarti ada penambahan uang. Nah, ini riba jahiliyah. Terus model yang kedua adalah penambahan yang disyaratkan di awal akad. Penambahan disyaratkan di awal akad. Jadi pas akadnya itu ada transaksi kesepakatan penambahan. Apakah 1% dalam sebulan, apa 0,5% atau sekian, yang penting ada penambahan. Apakah dia bisa membayar tepat waktu atau tidak bisa membayar tepat waktu, tetap penambahan ini harus ada. Bahkan di zaman sekarang kalau tidak tepat waktu, kena apa? Kena denda lagi. Jadi wis nanggung penambahan awal yang sudah disyaratkan. Nanti ada penambahan lagi ketika ada keterlambatan dalam pembayaran. Ini kemarin kita juga sudah sampaikan di bulan yang lalu. Sekarang kita masuk dalam model riba yang kedua, yaitu riba dalam jual beli. Riba di dalam jual beli. Nah, sebelum masuk pembahasan lebih lanjut di dalam bab riba jual beli itu, ada poin penting yang harus difahami di sini adalah barang dalam jual beli itu harus memahami barang-barang ribawi.
perlu dicatat baik-baik. Jadi riba dalam jual beli harus memahami barang-barang yang terjadi padanya itu riba, dan itu ada 6. Pertama, emas. Kedua, perak. Ketiga, kurma. Keempat, bur, gandum. Kelima, garam. Keenam, gandum. Cuma bur sama syair itu sama-sama gandum, cuma jenisnya berbeda. Ini difahami dulu. Jadi ada bur, ada syair, itu sama-sama gandum, cuma jenisnya berbeda. Ini namanya barang-barang ribawi. Ini harus dihafal dulu. Kalau nanti transaksinya tukar menukarnya bukan barang ribawi, ya aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini dihafal dulu Pak. Muqaddimah, pendahuluan dalam memahami riba dalam jual beli, itu adalah akar permasalahannya di sini. Emas, perak, apalagi kurma, bur, kemudian syair, kemudian garam. Nah, apakah selain 6 ini bisa nggak dimasukkan di 6 poin tadi? Selain 6 ini, bolehkah dimasukkan di dalam 6 tadi? Ini perdebatan di antara para ulama. Madzhabul jumhur boleh dimasukkan ke 6 ini manakala sama ilahnya. Dicatat baik-baik itu. Selain 6 ini bisa masuk ke dalam 6 ini ketika sama-sama ilahnya, dan ini madzhabul jumhur. Nah, poin selanjutnya, apa ilahnya itu apa? Sebab kenapa dia barang ribawi itu apa? Itu juga perdebatan mewanjang sekali. Tapi yang masyhur emas dan perak, dicatat baik-baik itu Pak. Emas dan perak, sebab dia barang ribawi karena dia adalah alat tukar. Karena sebagai alat tukar. Jadi dahulu emas dan perak di masa Nabi sebagai apa? Alat tukar. Maka berarti apa saja yang dijadikan alat tukar di masa sekarang ini berarti termasuk barang ribawi. Nggih. Baik itu uang kertas atau uang apa? Uang logam, selama kertas dan logam tadi dijadikan apa? Alat tukar, maka dia termasuk barang ribawi. Sampai sini paham nggih? Kemudian yang 4 tadi, yang 4 apa? Yang 4 tadi? Kurma dan seterusnya, itu sebab barang ribawinya adalah makanan pokok
yang bisa disimpan, yang tahan disimpan. Jadi kalau dia itu makanan pokok yang bisa disimpan, maka berarti namanya barang ribawi. Berarti kalau nasi, beras ya, bukan nasi, beras. Bedakan beras sama nasi ya. Kalau beras belum bisa dimakan, kalau nasi bisa dipangan Pak. Jadi berarti beras di kita termasuk barang ribawi, Kenapa? Karena beras itu makanan pokok kita, kemudian dia bisa disimpan. Di sebagian negeri singkong Pak ya, singkong itu makanan pokok, bisa nggak disimpan? Bisa, diolah terus dijemur, itu bisa menjadi makanan pokok. Jagung bisa kan jadi makanan pokok suatu negara. Kayaknya di negara kita ada juga yang makanan pokoknya jagung ya, maka berarti dia termasuk barang ribawi. Jadi kesimpulannya Pak ya, supaya ini betul Pak, ini bab ini regani larang ilmu ini Pak. Kita ini yang baik ini. Berarti kesimpulannya Pak, semua alat tukar yang dijadikan di suatu negara kita, di suatu negara mengakui dia sebagai alat tukar, maka dia termasuk barang ribawi. Yang kedua, makanan pokok di suatu negeri yang dijadikan di negeri itu adalah makanan pokok dan dia bisa disimpan, maka itu berarti namanya barang ribawi. Pun jelas? Oke. Selanjutnya, jangan pahami dulu Pak, fokus dulu ini ya, jangan sampai gagal paham. Ibu-ibu fokus, ibu-ibu ya, nggak boleh ngelamun suaminya Bu. Sekarang ngelamun pelajarannya aja, nanti setelah selesai belajar baru mikir suaminya lagi. Baik, selanjutnya perhatikan, jikalau terjadi penukaran sama-sama satu jenis dan satu ilah, satu sebab. Perhatikan, barang ribawi jenisnya sama, terus kemudian lagi sebab ribanya sama, terus ditukar, maka disyaratkan dua syarat biar tidak terjadi riba. Disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama harus mathalan bimathal, berarti harus timbangannya sama. Kalau timbangannya nggak sama, nanti namanya riba fadl. Kalau timbangannya nggak sama, namanya riba fadl. Syarat kedua harus yada biyadin, transaksinya langsung. Kalau transaksinya tidak langsung, maka namanya riba nasi'ah.
Contoh, terjadi pertukaran emas dengan emas. Ini satu jenis atau enggak? Emas dengan emas satu jenis. Contohnya jenengan duwe emas Indonesia dengan emas Malaysia. Sampai sini paham kan? Yang emas Malaysia itu 23 karat. Emas Indonesia bisa 21, bisa 22 karat. Berarti kan beda kan Pak ya? Ditukar dengan cara penukarannya yang emas Indonesia tadi, baik emas Sediharjo atau emas di Bali atau emas opola gak ngerti di Indonesia ya akeh ngetokno emas itu ya, emas bojo juga ya kan, ditukar emas itu kan. Nah, taruhlah dia 10 gram ditukar dengan emas Malaysia 15 gram. Mungkin secara hitungan nominal uang ujung-ujungnya akan sama atau lebih seperti salah. Emas Indonesia 15 gram, emas Malaysianya 10 gram. Itu mungkin agak mirip ya, taruhlah mirip gitu kan. Secara hitungannya nominal uangnya sama gitu kan, taruhlah sama begitu. Apakah ini boleh? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Lihat kaidahnya tadi, dia satu jenis. Pokoknya satu jenis emas dengan emas. Bab riba itu tidak memperdulikan karatnya. Bab riba itu tidak memperdulikan apa? Karatnya. Pokoknya emas ditukar dengan emas. Itu satu jenis. Kalau satu jenis berarti harus apa? Sama timbangannya. Berarti kalau mau ditukar ya harus 15 gram ditukar dengan 15 gram. Nah, 15 kalau ada kata ada penambahan, yang satu 15 gram, yang satu 10 gram, maka itu riba fadl. Kenapa dikatakan fadl? Karena ada kelebihan. Sampai sini paham ibu-ibu? Ibu-ibu paham? Wes ya. Terusnya syarat kedua harus langsung 10 gram itu mana? 10 gram itu mana Pak? Harus langsung, tidak boleh terlambat. Nggak boleh nginep walaupun sak jam, setengah jam, gak oleh, harus langsung Pak. Jadi serah terimanya harus langsung. Kalau nggak langsung namanya apa? Riba nasi'ah. Nah, separuh langsung, separuh nanti, mboten angsal, tetap jenenge riba nasi'ah. Harus langsung. Sama sini paham? Satu jenis Pak ya. Emas dengan emas satu jenis kan? Terus sebab barang ribanya sama. Apa sebabnya? Mata uang, alat tukar. Sama di sini. Sama di sini. Jadi kalau jenengan nanti ke pasar bawa kalung Pak, terus mariono kalung itu
jenengan nggak seneng dengan kalung tadi, ingin ditukar dengan gelang. Nah, poin yang harus difahami, kalau jenengan model tukar koyong ini ditelesi itu berapa timbangannya dan ini berapa timbangannya, harus sama. Loh, piye Ustaz, iku kalung iku gelang. Dalam bab riba tidak peduli apakah itu gelang atau kalung, yang penting itu emas. Apakah batangan atau tidak batangan, yang penting emas. Yang dilihat itu emasnya, bukan model emasnya. Paham ya? Jelas. Selama itu satu jenis emas sama emas dan juga sama-sama ilahnya, sebab barang ribawiyahnya adalah apa tadi? Adalah sebagai alat tukar, maka berarti harus disyaratkan dua syarat tadi. Baik. Sekarang jikalau beda jenisnya beda tapi sama-sama ilahnya, beda jenis tapi sama-sama ilahnya, sama-sama sebab menjadi barang ribawiyahnya, maka di sini disyaratkan satu syarat saja, yaitu harus kontan, tidak boleh terlambat, serah terimanya harus kontan, tidak boleh terlambat. Misal emas ditukar dengan perak, satu jenis kan Pak? Atau beda jenis? Beda jenis. Satu jenis emas, satu jenis perak, tapi sama-sama ilahnya, sama-sama ilah menjadi barang ribawi, yaitu alat tukar, sebagai alat tukar. Maka di sini syaratnya apa? Satu, yang penting kontan. Berarti kalau ada terjadi penukaran emas dengan perak, emasnya 1 kilo, perak ini 100 kilo, 1 kilo dengan 100, itu timbangannya podo boten sama, ya kan? Ini satu jenis kalau sama-sama jenis, beda jenis, maka beda timbangan tidak ada masalah. Kenapa nggak ada masalahnya? Karena beda jenis dan dia termasuk sama di titik ilahnya, sama di titik apa? Ilahnya, alat tukar. Perak kan juga alat tukar, emas juga alat tukar. Maka bagaimana? Maka harus kontan, tidak boleh ngutang, sebagiannya dibayar, sisanya ngutang, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Sampai sini kan dulu. Oke. Gimana syarat terimanya Pak? Nanti secara transaksinya langsung lewat video call. Sekarang yang kita bahas adalah akad transaksi, akad jual belinya kapan? Oke, kan video call, terus serah terimanya kapan? Nggak bisa Pak, nggak bisa.
jenengan ya barangnya diketahui aja. Enggak, itu namanya diketahui Pak. Tapi yang kita bahas serah terima, nggak ada. Serah terimanya tidak bisa, nggak ada di situ. Serah terimanya nggak ada. Sedangkan syaratnya harus langsung pun terima barangnya Pak. Nah, sampai sini dulu ya. Oke. Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan akad dulu. Ya wis. Iya. Ya wis. Aku roh barangnya oke. Transaksinya nanti. Kita ketemuan dulu. Oke, nego terserah. Tapi bukan akad. Nego bisa dibatalkan. Akad nggak bisa dibatalkan, itu bedanya. Aku DP sih ya, DP itu jadi akad Pak, gak oleh. Jelas? Ini masih permulaan ini nggak, masih belum. Nanti kita lanjut lagi nanti ini. Masih paham di awal dulu. Ini kalau kita nanti kemana-mana khawatirnya nggak paham. Kenapa kita ngaji ini sedikit-sedikit? Ini pondasi. Kalau ini kita nggak paham, maka cabang-cabang yang akan dibangun di atasnya kita nggak akan paham. Makanya difahami cermat, ini kan pondasinya. Terus selanjutnya, kan beda jenis. Ketika beda jenis, maka syaratnya hanya satu. Apa itu? Satu itu yang penting kontan, tidak sama, tidak ada masalah. Karena beda jenis dan masih dalam satu ilah. Jenengan harus paham jenis sama ilah ya nggih. Dua ini jenengan nggak paham, kacau nanti Pak. Berarti kan satu jenis, satu ilah, ada dua syarat. Beda jenis, satu ilah, hanya satu syarat. Berarti harus paham jenis ini podo opora. Yang kedua, ilahnya itu mesti sebab kenapa dia menjadi barang ribawi. Kalau podo berarti apa tadi? Nah, yang kita sebutkan tadi. Ini paham ini dulu. Sampai sini paham? Sekarang saya lanjutkan lagi. Kurma ditukar sama-sama gandum. Kurma ditukar gandum. Pertanyaannya, satu jenis apa beda jenis? Beda jenis. Tapi dia ilahnya sama. Apa ilahnya? Makanan pokok dan bisa disimpan. Berarti kan apa? Beda jenis tapi satu ilah. Berarti syaratnya apa? Harus kontan. Harus kontan. Udah jelas ini. Yang ketiga, beda jenis
dan beda ilah, beda jenis dan beda ilah, maka ini tidak ada syarat apapun di dalam tukar menukar, tidak ada syarat apapun di dalam tukar menukar. Contohnya kayak biye, emas 1 kilo ditukar dengan kurma, kurmanya sak trek. 1 kilo ditukar dengan apa? Kurma 1 trek. Kurma barang ribawi, gitu. Gimana? Kurma barang ribawi, emas juga barang ribawi. Nah, ketika ada penukaran emas dengan kurma tadi, pripun, boleh nggak tadi itu 1 kilo dengan 1 trek, boleh nggak? Hah? Kok bisa boleh? Beda jenis. Beda jenis, kemudian ilahnya sama apa enggak? Kok sama piye? Beda ilah kok kudu piye? Emas ilahnya apa? Mata, alat tukar. Kurma ilahnya apa? Makanan pokok. Berarti kalau ini diutang boleh apa enggak? Boleh. Kan nggak ada syarat. Udah nggak? Jadi ini di Timus emas 1 kilonya, terus Pak ini masih ada setengah trek pripun, setengah treknya besok lagi ya, nggak apa-apa, karena tidak ada syarat sama sekali di dalamnya. Selanjutnya, tukar HP iPhone 1 baru ditukar dengan HP Redmi 5, 1 dengan 5, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Pertama, HP itu barang ribawi apa enggak? Iya, karena bukan barang ribawi. Terserah mau 1 ditukar 100 apa-apa, sing penting wong gelem. Wedhus siji wapi ditukar 10 wedhus. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ngutang boleh apa enggak? Boleh, karena bukan barang ribawi. Wedhus ditukar dengan kurma. Wedhus ditukar dengan kurma. Wedhus bukan barang ribawi, kurma barang ribawi. Terus tidak kontan, boleh apa enggak? Loh, boleh jari ini, nggak boleh jari ini, harus kontan jari ini ibu-ibu. Berarti guru lulus iki kajine. Ibu-ibu jenengan ngantuk puripun? Beneran ngantuk, beneran tuh. Ibu-ibu coba lihat catatannya. Kapan disyaratkan harus kontan? Coba. Apa itu? Beda jenis terus
sama-sama ilahnya. Nah sekarang kambing itu bukan ribawi, iya kan? Kalau sama-sama ilah berarti barang ribawi. Mudeng enggak? Mudeng Pak iki, dengar rai. Saiki ngene. Saiki ngene. Iki mudeng apa ganggu iki? Saiki uang rupiah, sekarang bab uang. Uang itu barang ribawi apa enggak? Barang ribawi. Kemudian ditukar dengan kurma. Kurma barang ribawi apa enggak? Oke. Udah jelas? Duit itu 1.000 ditukar dengan 1 kilo kurma. Abot endi? Berat mana? Berat kurma. Duit 1.000 itu enggak ada timbangannya. Berarti riba mboten iki. Lho riba jari ini. Kok riba itu piye? Astagfirullah. Kok riba itu gimana Pak? Baik, delok tulisannya. Uang dengan kurma satu jenis betul? Beda jenis. Satu ilah napa mboten? Beda ilah kan? Uang apa ilahnya? Mata uang. Kurma ilahnya apa? Berarti kan beda kan? Kalau beda tidak ada syarat apapun. Wis jak akeh iki jemumet piye carane kuwi ya? Gak penting Pak, gak penting itu. Pokoknya sekarang kurma itu macam-macam nggak kurma itu? Ono kurma ajwa, ono kurma apa? Sukari. Regane kan kalau dihitung kan beda Pak. Ajwa 30 real, sukari piro? 10 real, ya kan? Itu kalau bilangan nominal. Tapi ketika ditukar barang dengan barang nggak bisa, harus sama. Ajwai 2 kilo, sukari harus 2 kilo. Biar tidak terjadi riba, ojo ditukar, ojo ribat, ojo ditukar barang dengan barang. Bicara tuh jual dulu, biar nggak terjadi riba. Jangan tukar barang dengan barang, tapi dijual dulu. Aku jual ajwa 30 real, tak pegang 30 realnya Pak. Setelah itu baru saya beli sukari. Berarti apa? Saya dapat duit bro, 20 real, 10 real itu kono sukari. Itu cara yang tepat, tidak terjadi riba. Jangan langsung ditukar barang dengan barang. Kalau ditukar barang dengan barang, ya syaratnya harus tadi sama timbangannya dan harus kontan. Wes. Apa itu? Loh, jangan nambah uang Bu. Iya. Kalau maunya ditukar berarti harus sama timbangannya.
ajwa sekilo, sukaria sekilo. Ya, kalau ditukar ya harus bersedia rugi biar nggak terjadi riba, harus bersedia rugi, kan nggak gelem dia. Nah, kalau nggak mau rugi dan nggak mau riba, yuk jualan pakai uang dulu, baru setelah itu dibelikan ke sukari. Kan apa jenenge, kurma kan macam-macam tuh. Beras di Indonesia ya macam-macam. Ono beras Raja Lili, ono beras apa? Aku ya gak ngerti, macam-macam beras, ibu-ibu yang paham. Selama dia adalah makanan pokok, ya kan, terus ilahnya sama, berarti harus sama-sama timbangannya dan harus kontan. Raja Lele 5 kilo ditukar dengan beras bulog semurah ya wis murah. Tapi kalau andai kata ditukar barang dengan barang, berarti kan jenisnya sama, beras padha karo beras, nauknya beda merek ya, gak penting, sepenting jenisnya podo, jenis beras itu podo, jenis beras ya, mau jenis Raja Wali, mau bulog, mau pokoknya beras. Nah, ketika ditukar beras dengan beras, berarti harus apa? Itu kan satu jenis, satu ilah, berarti apa? Harus sama timbangannya, kiloannya, dan harus kontan. Wis, saiki kalau jenengan paham, coba tak tes. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu di Batu ini ada nasi goreng, enak pol, ya kan? Itu nasi gorengnya itu pakai kiloan. Sak kilo itu nasi gorengnya regane 500.000. Wis to, sekilo nasi goreng sekilo. Mari ngono ditukar dengan nasi goreng biasa, ya kan, 10 kilo. Jadi pertukaran nasi goreng, yang satu sekilo, yang satu 5 kilo. Iku riba mboten Ibu? Kok bisa mboten? Hah? Seto ibu-ibu dulu. Loh, jangan tanya gimana Bu? Sebentar, jenengan tadi hadir dari awal mboten? Oh, iku masalahnya. Soalnya suka ngari Bu tadi. Jadi ada barang ribawi yang sesuai, yang tertera di dalam dalil, itu namanya barang ribawi. Barang ribawi yang tertera di dalam dalil itu ada 6, ya tak, 6 kan, jenenge kan gandum, ya kan. Nah, beras ini kan nggak tertera di dalam apa? Di dalam hadis kan, cuma apa? Ilai podo, sebab dia menjadi barang ribawi iku podo. Kenapa? Karena gandum ini
dia dimasukkan di dalam barang ribawi karena makanan pokok yang bisa disimpan. Berarti semua makanan pokok yang bisa disimpan dihukumi sama dengan gandum, dihukumi sama dengan kurma dan seterusnya. Nah, paham di sini? Oke. Nah, tadi gimana nasi goreng tadi, Bu? Laki-laki meneng sih. Oh, nggak boleh ditukar. Itu termasuk riba berarti, Bu ya? Soalnya beda langgi, berarti kan beda tuh kan? Beda timbangannya toh. Nggak boleh, nanti jadi riba fadl ya, riba beda timbangan. Iku ibu-ibu sepakat. Nah, kira-kira wong lanang piye? Oleh apa ora? Oleh apa ora, Pak? Jenengan, Pak? Hei, kok tadi wani ngomong, saiki ditakoni gak wani ngomong, ayo. Berarti sih toh, boleh apa enggak? Enggak boleh. Sito. Boleh enggak? Soalnya gak oleh, padha karo ibu kan? Boleh enggak jenengan? Lu kok meneng aja jenengan? Oh boleh, boleh. Bukan barang ribawi ya kan? Berarti boleh. Lu nasi bukan barang ribawi toh? Oh iya. Berarti boleh, Pak. Yang benar itu, Bu. Oh, iya, tapi pertanyaannya adalah apakah nasi goreng itu barang ribawi apa mboten? Bukan kan? Iya, nasi makanan pokok, ya kan? Bisa disimpan mana nasi goreng, Pak? Diingat terus bosok lah. Itu ibu-ibu, tapi kurang paham ibu-ibu ini. Iya kan? Dia nasi itu kan makanan pokok, ya enggak? Ya boleh. Tapi bisa nggak disimpan? Nggak bisa. Beda kalau beras. Umat ibu-ibu. Ibu-ibu mana? Pertanyaan ibu-ibu mana? Kalau itu gagal ibu-ibu, ngulangi mana ngaji ini gitu. Kalau gagal ini, ulang mana ini? Gini Bu, nanti nih jajan kita jajan setelah ngaji itu kacang Bu, kacang rebus. Wis, saya punya kacang rebus 5 biji Bu. Tapi kok cili-cili elek ngono. Terus lihat ibu tadi kacang rebus itu 2. Kok wapi ngono. Aku gini, Bu boleh saya tukar Bu? 2 sama 5. Boleh nggak Bu? Saya ibu-ibu dulu. Boleh nggak? Kenapa boleh Bu? Karena bukan barang ribawi. Wis ya. Iki baru awal pertanyaan ibu-ibu. Pertanyaan kedua, beras ditukarkan dengan kacang. Berasnya itu sekilo, kacangnya 5 kilo. Boleh nggak Bu? Tidak boleh, tidak boleh cari ibu-ibu itu mau. Kenapa nggak boleh Bu? Beda jenis terus? Enggak, wes ibu-ibu mikir masak lagi. Yang laki-laki gimana? Boleh nggak?
si itu yang itu jenengan dulu boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Yang karena kacangnya bukan barang ribawi, Bu. Kacang barang riba, bukan barang ribawi. Ibunya itu mikir beda jenis. Beda jenis. Jangan juga harus mikir iki barang ribawi apa gak? Iki barang ribawi apa gak? Ibu kan, ibu-ibu, soal mana? Allah musta'an ibu-ibu. Oke, sekarang tukar duit 1 juta dapat duit 900. Tukar duit 1 juta yang saya terima 900. 1 juta itu duitnya 100 ribuan. Saya terima 900 ribu itu duitnya ono 5.000, ono 10.000, ono 20.000. Pertukaran koyok ini Bu. Riba atau mboten Bu? Kok iso riba piye? Pertama, ini termasuk mata uang. Kedua, jenisnya sama. Jenis rupiah sama rupiah. Terus ilannya sama. Berarti harus sama bilangannya dan harus ada biadil kontan. Jadi kalau andai kata pengen nggak terjadi ribawi, itu diakali Pak, dikasih solusi. Tapi solusinya ini cara nih, boleh catat loh, kalau nggak dicatat ya. Jadi jangan dikurangi penukarannya, tapi Anda minta jasa. Faham nggih? Sebelum ditukar, jenengan bilang, Pak, aku kayak jasa Pak. Soalnya kan duitnya sampean kan, aku modal, aku ya butuh bensin, butuh apa ke bank, ya enggak? Ya enggak? Nah, aku akad sih kayak jasa. Jasa itu 20.000. Terus dia diakad di depan. Nih 20.000 di jasa sampean. Iya, terus kemudian tukar 1 juta dapat 1 juta. Nah, kenapa begitu? Karena ini berarti kan apa? Ada kesepakatan lebih dulu. Kalau enggak ya enggak mau, larangan jalur 100.000 mau kan? Gimana, boleh nggak 50.000? Boleh nggak? Kan masih tukar kan biasa kan tawar menawar, nggak apa-apa. Wes cukup, ojo suwi-suwi ngasini mumet engko. Itu dulu di Morojai, sebulan lagi baru kita ngaji lagi. Kelamaan, nah tinggal 2 minggu sekali monggo. Nggih. Nggih. Boleh kalau dia mau. Berarti tetap tukar menukarnya sama, 1 juta dan 1 juta. Terus jenengan tanpa diakatkan kok pengen berterima kasih, ini Pak jasa sampean Pak ya, jasa sampean jenengan kei kapopo.
aman. Kan yang terjadi riba kan penukarannya, beda dengan jasa, beda dengan jasa. Aman nggih? Baik. Mikir-mikir sih, naku ono pertanyaan ditulis. Ojo nunggu sebulan lali maneh, makanya apa maneh nggak tahu dimurojai ya wis ngaji mari ngono ilang maneh wis sembus. Ya subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد